Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arif Mandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari dari Gereja Ortodoks Indonesia. Maaf, tadi baru saja ngomong tentang kerajaan sampai keliru berbicara. Terima kasih saudara. Kita akan melanjutkan jawaban kita terhadap Ibu Sylvia Puspitasari dari Kerawang, yang jawabannya telah kita jawab sebelumnya. Pertanyaan yang kedua dari Ibu ini adalah, apa makna kata pakaian pengantin dalam doa pra perjamuan kudus di dalam Gereja Ortodoks Timur? Di sana ada doa sebelum perjamuan kudus, kita ada doanya, dan di sana ada kata-kata pakaian pengantin. Apa itu sama dengan pakaian pesta dalam Matius 22 ayat 12? Ya, di dalam homili saya jelaskan. Yang diundang jadi pengantin dalam perkawinan anak raja, ya dua sebagai anak raja itu adalah pengantinnya, karena kitalah yang oleh Alkitab dikatakan sebagai pengantin perempuan Kristus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut. Ya dah? Aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Berarti kalau itu gereja, itu adalah pengantin Kristus itu, yang harus mempersiapkan diri sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 22. Yang digambarkan seperti kota juga dengan segala keindahannya, itu adalah berbicara tentang gereja. Coba kita baca Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Itulah gereja. Nah, banyak orang keliru ini dikatakan ini surga. Enggak, ini bukan gambaran surga. Karena Yerusalem itu apa katanya? Turun dari surga. Turun dari surga. Enggak mungkin itu surga itu sendiri. Kucing turun dari genteng, enggak mungkin kucing itu genteng itu sendiri. Ya kucingnya kucing sendiri, gentengnya genteng sendiri. Demikianlah Yerusalem baru ini dikatakan turun dari surga, berarti itu bukan surga. Jadi yang digambarkan ini adalah gereja yang akan dimuliakan nanti di akhir zaman. Di dalam seluruh Wahyu 21 dan 22 ini turun dari surga, dari Allah, terus yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Makanya dikatakan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siap untuk datangnya pengantin laki-laki, suaminya itu sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya siapa itu? Si Yerusalem baru yang bersiap sebagai pengantin tadi. Dan kita tahu bahwa di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dan 3 dijelaskan gerejalah sebagai pengantin yang baru. Jadi kalau begitu, berbicara pertanyaan Ibu, kalau gitu, apakah pakaian pengantin dalam doa pra perjamuan kudus dengan pakaian pesta dalam Matius 22 ayat 12 itu hal yang sama? Coba kita baca. Di dalam Matius 22 ayat 1, ayat yang ke-12. Tolong bacakan. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya pakaian pesta, ya pakaian pengantin itu. Karena yang hadir pada pesta itulah pengantinnya. Tamunya yang juga pengantinnya secara realita rohani, tetapi secara perumpamaan ya enggak, ya tamunya. Tapi pengantin perempuannya kan nggak dibicarakan siapa pengantin perempuannya. Nggak ada kan. Coba kita baca dalam Matius 22 ini ayatnya yang kedua. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja
Ia mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dengan siapa? Tidak dijelaskan. Langsung ayat 2, ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin Iya. itu. Tidak ada pengantin perempuannya, tapi orang disuruh datang pada perjamuan kawin. Kawinnya dengan siapa? Ya, karena perkawinannya adalah panunggalan antara manusia yang percaya kepada Kristus dengan Kristus. Manunggalnya kita dengan Kristus. Ini umpama-umpamaan itu. Jadi pakaian pengantin dan pakaian pesta itu dua hal yang sama. Yang itu Ibu mengatakan apa itu sama dengan mengenakan Kristus dalam Galatia 3:27. Iya, sama. Artinya kita mendapatkan kesucian Kristus. Jadi pakaian pesta itu pakaian kesucian. Ya. Dan Kristus dikatakan di dalam Roma pasal 14, Ibu. Pasal 13 dan 14. Jadi kita baca mulai dari ayat yang 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ini sama saja kalau gitu. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang dan meninggalkan dosa-dosa, itulah mengenakan pakaian pesta atau mengenakan pakaian pengantin, yaitu pakaian kekudusan untuk menyatu dengan sengang pengantin pria. Ya demikian Bu, jawaban saya yang sedikit saya mau lagi pertanyaan Ibu yang ketiga. Siapa penulis surat Ibrani? Romo dalam homili mengatakan bukan Rasul Paulus. Maka selama ini setahu saya penulisnya Rasul Paulus. Jika Romo ada waktu luang, mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Memang Bu, kalau menurut tradisi gereja, surat Ibrani ini dianggap sebagai tulisan Paulus. Dan kalau saya mengikuti tradisi gereja, saya pernah mengatakan ini tulisan Paulus menurut tradisi. Tetapi dari bukti-bukti internal dan dari penyelidikan para sarjana biblika, diketahui bahwa surat Ibrani bahasanya beda sekali dengan surat-surat yang Paulus. Kalau surat yang Paulus awalnya selalu dengan memperkenalkan diri, contohnya saja kita baca di dalam Efesus lah. Ayat 1, pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus untuk kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, kita baca juga umpamanya Roma. Hanya saya beri 2 contoh saja. Ya. Dan Ibu baca sendiri nanti dalam surat-surat Paulus yang lain. Roma 1 ayat 1 dan 2. Roma 1 ya dah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Selalu dalam surat-surat Paulus dia memperkenalkan diri. Ya. Lalu suratnya ditujukan kepada siapa diceritakan. Dalam surat Ibrani enggak. Ini bukan gayanya Paulus. Coba kita baca dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Iya kan? Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang dan kita. seterusnya. Jadi tidak ada tanda-tanda ini satu banyak hal lagi. Permasalahan yang dibahas pun di dalam surat Ibrani berbeda dengan yang dibahas di dalam surat-surat Paulus yang lain. Juga kosa-kosa kata yang digunakan berbeda antara surat Ibrani dengan surat-surat Paulus yang lain. Sehingga para sarjana memutuskan kita tidak tahu siapa yang menulis itu. Apa mungkin Barnabas karena isinya ada mirip dengan surat Barnabas, yaitu surat Bapak-Bapak Rasuliah yang ditulis pada abad kedua. Jangan dikacaukan dengan Injil Barnabas ya. Kalau Injil Barnabas itu bukan karangan Kristen, itu karangan seorang Muslim yang seorang Yahudi menjadi Muslim namanya De Arande atau Fra Marino yang ditulis pada abad ke-13 di Italia. Jadi antara Injil Barnabas yang disebar-sebarkan oleh saudara-saudara Muslim, para apologet Muslim, dengan surat Barnabas yang kita bicarakan ini dua hal yang berbeda ya. Ini termasuk dalam surat Bapak-Bapak Apostolik.
Nah, antara isi dari surat Barnabas itu dengan isi kitab Ibrani itu hampir mirip isinya. Sehingga dia mengatakan mungkin yang Barnabas yang menulis. Loh, kenapa gereja mengatakan itu dari Paulus? Karena di dalam Ibrani pasal 13 ini ayat yang terakhir, coba kita baca. Bukan terakhir, coba kita pasal 13 ayatnya yang ke-23. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera sesudah ia datang. Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Karena Timotius itu anak rohaninya Paulus. Dan dia menyebutkan Timotius ada bersama dia dan pergi nanti. Dan nanti dia akan mengunjungi orang-orang Ibrani yang kita tidak tahu tempatnya di mana. Tidak disebutkan. Maksudnya ini orang-orang Kristen mantan Yahudi gitu ya. Akan dikunjungi. Sehingga akhirnya gereja mengatakan ini ditulis oleh Paulus karena disertai dengan Timotius. Nah, itulah sebabnya mengapa kalau saya mengikuti penemuan sarjana biblika modern, ya memang ini kelihatannya memang bukan ditulis oleh Paulus, tapi gereja dengan mendasarkan pada satu ayat ini ditulis oleh Paulus. Tapi yang penting bukan ini adalah suara Roh Kudus dalam gereja, ditulis oleh salah satu yang dipakai oleh Tuhan dalam gereja. Kalaupun bukan Paulus, mungkin adalah salah seorang yang mempunyai karunia rasul atau karunia kenabian dalam gereja yang menuliskan ini. Jadi ini tetap dipercaya, apalagi ini dikanonkan oleh gereja. Dan pekanonan itu bukan hanya sekedar pemilihan secara politik atau apa, tapi dibimbing oleh Roh Kudus. Demikianlah Ibu Sylvia, saya kira semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita